Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, keadaan bahagia. Tentunya sudah bersyukur setiap hari kita masih bisa diberi kesempatan kembali untuk terus memperbaiki, termasuk dibekali dengan ilmu agama yang insya Allah pagi hari ini kita akan perdalam, kita akan kaji bersama Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi. Sehat ya Ustadz? Masya Allah. Harapannya, doanya itu setiap hari kita semakin naik kelas gitu ya Ustadz ya. Seperti apa yang disampaikan Ustadz Umar beberapa waktu lalu. Ketika kita sudah ibaratnya berusaha menaiki jenjang berikutnya, naik kelas begitu ya Ustadz ya. Tentunya itu kan harus Ustadz, istilahnya harus lebih khusyuk begitu ya Ustadz ya. Kalau kita ngomong soal khusyuk pun itu banyak yang mengira itu hanya soal ibadah Ustadz. Di sholatnya harus khusyuk segala macam. Nah sebenarnya khusyuk ini yang seperti apa ya Ustadz? Dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari kita itu seperti apa Ustadz Umar? Selengkapnya monggo bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, kawan pendengar radio Suara Surabaya yang pagi hari ini insya Allah mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kedamaian, kebahagiaan yang ini menjadi semangat kita agar supaya makin hari, makin tahun bertambah, Masya Allah, semakin bersemangat. Amin. Semangat untuk apa? Semangat untuk meningkatkan kehusuan kita. Jadi benar yang disampaikan Mbak Ayu beberapa hari yang lalu kita telah diskusikan bagaimana agar hidup ini selalu menaikkan kelas kita. Jadi kelasnya harus naik karena apa? Karena waktu berjalan sedemikian rupa yang sudah kita lampaui, eman-eman kalau waktu yang kita lampaui itu tidak meningkat kualitas kita, tidak meningkat kelas kita. Nah, salah satu yang perlu kita tingkatkan kelasnya adalah bagaimana kita bisa lebih khusyuk di dalam menjalankan segala kehidupan kita. Nah, khusyuk itu memang selalu berkonotasi dengan sholat. Yang dengan sholat yang khusyuk, insya Allah itu akan bisa membawa perubahan dalam hidup. Karena Al-Quran sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah tentu bagaimana sholat yang khusyuk, sholat yang bagus. Karena dalam hadis yang lain disampaikan inna sholata la tanfa'u illa man ata'aha. Dari Ibnu Mas'ud hadis ini, sholat tidaklah bermanfaat kecuali jika sholat tersebut membuat seseorang menjadi lebih taat. Masya Allah. Jadi memang sekali lagi konotasi atau selama ini yang berkaitan dengan khusyuk itu kaitannya dengan sholat. Bagaimana ketika Allahu Akbar itu hati, pikiran, segalanya fokus mengenal Allah, fokus mengingat Allah. Jadi itu memang harus begitu. Lalu kemudian yang ingin kita diskusikan adalah sholat ibadahnya bagus, penuh dengan kehusukan, tetapi sekaligus juga bagaimana hubungan antara khusyuk dalam ketika sholat itu bisa terimplementasi
di dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena kuncinya tadi, sholat yang baik itu akan mengubah, akan memberikan pengaruh terhadap perilaku sehari-hari. Jadi kehusukan itu kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, memang khusyuk itu sering diartikan tenang ya. Ya. Gitu Mbak Yu ya. Betul. Khusyuk itu gitu ya, memang identik dengan tenang. Ya. Tapi iya itu iya. Jadi ketika kita berusaha lebih khusyuk itu berarti dalam jiwa kita itu harus ada unsur ketenangan, kemudian digabung juga ditambah dengan unsur ketundukan, semata-mata karena Allah, tunduk. Apa yang kita lakukan itu tunduk dan patuh karena Allah, dan ada sifat merendah. Merendahnya kepada Allah, bukan kepada makhluk yang lain. Jadi khusyuk itu terbangun oleh setidaknya 3 hal tadi itu. Ada unsur merasa kecil di hadapan Allah, rendah di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya, karena Allah lah yang menciptakan seluruh alam raya yang sangat dahsyat ini, sementara manusia yang cuman setitik ini sangat kecil di hadapan Allah. Maka kita sangat rendah karena segalanya Allah yang memberikan kepada kita ini. Tanpa kekuatan dari Allah tidak ada apa-apanya manusia. Jadi khusyuk itu dibangun harus ada unsur kerendahannya, merendahkan diri di hadapan Allah, ada unsur ketundukan di hadapan Allah, dan ada unsur ketenangan. Masya Allah. Nah itu membangun kalau kita agar lebih khusyuk, semakin khusyuk dalam ibadah-ibadah kita. Memang ada beberapa ulama yang mendefinisikan setelah dari 3 dasar tadi itu didefinisikan khusyuk itu ya seseorang melaksanakan ibadah, dalam hal ini sholat, merasakan kehadiran Allah yang amat dekat kepadanya sehingga hati dan jiwanya merasa tenang dan tentram. Masya Allah. Nah inilah kawan, bagaimana kita mencoba mengimplementasikan dari definisi khusyuk ini, sehingga ketika kita sholat, kalau dalam jiwa kita dibarengi dengan 3 hal tadi itu, ada merendahkan dan ketundukan dan ketenangan, maka sholat kita itu akan merasakan kehadiran Allah dalam sholat kita itu, kehadiran Allah yang sangat dekat dan hati menjadi tenteram. Nah maka ketika sholat itu rasanya kayak ringan gitu Mbak Ayu. Nikmat gitu ya Ustaz. Begitu rasanya. Koyok-koyoknya kayaknya gitu. Kalau seolah-olah kalau hari itu harus dipanggil oleh Allah, itu sudah siap gitu. Ya Allah, rindu gitu. Iya. Bagaimana kita bisa begitu? Ya yang namanya meninggal atau mati kan kita nggak tahu kapan saja kan. Berarti Ustadz Umar, mohon maaf kalau kita kadang merasa saya belum siap itu berarti ada ketidakkhusyuan dalam ibadah ada ibadah kita gitu Ustadz. Lah iya gimana? Ya Allah. Yang mau apa? Saya kemarin guyonan sama bapak-bapak. Iya. Kira-kira meninggal kita itu enaknya yang mana ya? Ya Allah. Apakah yang mendadak? Ya Allah Ustaz. Oh nggak enak kalau mendadak ini terus pilih yang mana? Pilih yang apakah dikredit? Oh nggak enak kalau dikredit, merasakan ini kasihannya ditinggal macam-macam. Intinya ternyata apakah dengan mendadak? Apakah dengan harus dipersiapkan atau dengan sakit dulu, semuanya perlu persiapan. Dan kita tidak punya kuasa kapan kita dipanggil oleh Allah, apakah dalam keadaan mendadak atau harus dengan diperingatkan dulu dengan diuji dengan sakitnya dulu. Betul. Karena kalau bagi orang Islam sakit itu kalau dia bisa menerima
dengan ikhlas karena Allah, maka sakit itu bisa mengurangi dosa-dosanya. Nah, itu kelebihan kalau kita dipanggil dalam keadaan sakit, dicicil dulu. Diuji dulu. Ya Allah. Jadi dua-duanya perlu disiapkan. Nah, maka sholat itulah yang akan memberikan ketenangan jiwa kita, dipanggil kapanpun kita, terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Begitu kita selesai sholat, jiwa ini rasanya tenang dan tentram. Nah, itulah kawan, jika kita bisa menghadirkan jiwa kita ketika sholat seperti itu, ibadah mahdhohnya, maka itulah yang disebut khusyuk. Gampang? Ya tidak gampang memang. Paling kalau sholat itu sekian detik setelah Allahu Akbar udah kemana-mana itu kan, dan ini sering dibahas, tapi betul. Implementasinya memang susah sekali. Nah, maka perlu kita saling untuk mengingatkan di forum Dialog Fajar ini. Saya mengingatkan diri saya, juga mengingatkan para kawan pendengar semuanya, bagaimana agar kita semakin khusyuk di dalam beribadah ini. Nah, jadi ada lagi yang mengatakan khusyuk itu kelunakan hati, ketenangan pikiran, dan tunduknya kemauan yang rendah, hilangnya segala kesombongan yang ada dalam hati dan hanya tunduk di hadapan Allah. Jadi itu Mbak Ayu. Jadi definisi atau ulama memberikan definisi khusyuk itu kelunaan hati, lembut hatinya, kesabaran, ketunduan, kepasrahan hanya kepada Allah. Masya Allah. Ketenangan pikiran hanya kepada Allah. Hilangnya rasa sombong, berarti tidak punya rasa sombong dia itu. Nah, itu implementasi khusyuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sholatnya kayak tadi itu, selalu ingat pada Allah dan dekat pada Allah. Nah, lalu kemudian bagaimana khusyuk ini juga kita implementasikan, tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa tidak ada tadi itu pikiran kita ketenangan, itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang intinya berarti bagaimana kita mengamalkan khusyuk tadi itu dalam misalnya di tempat kerja. Kayak apa itu caranya? Jadi khusyuk sholat yang definisi tadi itu dilaksanakan betul, bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat, lalu kemudian kehusyukan dalam sholat itu bisa diimplementasikan bagaimana di tempat kerja kita. Khusyuk di tempat kerja berarti bagaimana di tempat kerja kita itu kita niati ibadah karena Allah dan selalu dilihat oleh Allah dan selalu merasa dekat dengan Allah, maka produk yang kita lakukan atau hasil yang kita dari hasil kerja itu selalu dimonitor oleh Allah. Nah, maka kehusukan itu akan menumbuhkan produktivitas yang tinggi. Begitu juga dia akan berkasih sayang dengan kawan-kawan sekitarnya di tempat kerjanya, atasannya, bawahannya, selevelnya. Nah, itu kita hadirkan sifat-sifat khusyuk dalam kehidupan, khususnya di tempat kerja. Begitu juga khusyuk itu bisa kita dan harus kita implementasikan dalam rumah tangga. Rumah tangga itu adalah jelas ibadah yang sangat panjang loh Mbak Ayu. Iya. Kalau sholat ibadahnya 5 menit sampai 7 menit. Iya, betul. Nah, kemudian zakat, puasa itu beberapa menit itu kan. Puasa sekian jam, haji sekian hari. Betul. Nah, rumah tangga berkeluarga itu ibadah yang sangat panjang, sejak Qabiltu itu sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana di dalam rumah tangga itu dihadirkan sifat-sifat khusyuk dalam mengelola rumah tangga kepada istrinya, suaminya, anak-anaknya,
orang tuanya, orang tua mertua, orang tua sendiri. Nah, itu sifat-sifat khusyuk dalam sholat itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagaimana membangun rumah tangga. Begitu juga khusyuk bisa kita implementasikan untuk lingkungan di mana tempat tinggal kita berada. Dengan prinsip tadi itu, dengan prinsip hanya kepada Allah, selalu dilihat oleh Allah, merasa dekat dengan Allah. Maka kalau dekat dengan Allah, kita selalu terpantau perbuatan, perilaku kita itu. Nah, maka dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi memang khusyuk ini tidak mudah. Khusyuk itu perlu dilatih. Nah, eman sekali kawan kalau waktu kita ini terbuang-buang begitu saja. Usia kita ini kalau tanpa meningkatkan bagaimana kualitas khusyuk kita di dalam ibadah khusus, kemudian diimplementasikan dalam ibadah keseharian, ibadah keseharian. Jadi khusyuk itu sekali lagi, Mbak Ayu, ada yang menerjemahkan yang agak keliru, Mbak Ayu. Gimana khusyuk itu wangi khusyuk. Dilihat dari si fisiknya, dia menunduk gitu ya Ustaz ya. Ya Allah. Gitu kan, menunduk, kemudian merem dengan pakaian yang compang-camping, misalnya begitu. Enggak begitu. Kemudian dia merasa merendahkan diri, bukan merendahkan diri. Merendahkan dirinya kepada Allah, tetapi kepada antar sesama manusia biasa-biasa saja. Artinya apa? Khusyuk itu tidak di fisik, tapi khusyuk itu ada di hati. Masya Allah, alhamdulillah. Kelihatannya nunduk-nunduk, tapi hatinya kemana-mana. Kesombongan, ada Astagfirullahaladzim. Tetap saja. Jadi khusyuk itu bukan di fisik, tapi khusyuk itu di hati. Masya boleh Allah. Pakai mobil, kendaraan bagus, boleh. Tapi di hatinya tidak ada rasa kesombongan. Masya Allah. Boleh rumah bagus, boleh. Nah, supaya kalau ada tamu bisa menjamu dengan baik. Ketika ada orang tua datang bisa menjamu dengan baik. Boleh. Tapi tidak ada unsur kesombongan. Masya Allah. Mudah-mudahan kawan kita bisa mengimplementasikan hidup ini semakin khusyuk. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Umar Jaini bisa menambah kekhusyuan ibadah kita kawan ya, untuk pagi hari ini dan seterusnya, insya Allah begitu ya, semakin dekat dan rendah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis kawan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.